Hey, sis. You need a ride? Go away, Daniel. I told you I'm going undercover, and no one's gonna believe me if I show up in a Porsche. I'm just worried about you. You haven't worked a day in your life. And what if you get bullied? I'll be fine. I'm not a crybaby. Life's tough, but I'm tougher. Plus, I have a clear objective, which is to get Ethan Anderson to hate me, so he'll end our engagement. I don't know about that. I mean it, Daniel. Don't follow me. Carl Astley, GM of Anderson Corps. I just want to make sure that there's someone there watching out for her. Yes, sir. Not bad. Not bad. Hey, watch it! Watch where you're going. You're the one that got water all over me. Wait, Camilla Watson, is that you? Oh my God. Emma Evans, the loser from high school. I guess some things never change. That's right. I started using my mom's maiden name in high school after our company went public. You must be Miss Watson. I'm Ashley, GM of the Anderson Corporation. I'm here to welcome you on your first day. Wait, they think I'm someone else. Go ahead, put it on. Boss, this Patek Philippe's over 200 grand. If I break it, I cannot pay you back. Don't worry, if you break it, I'll just deduct it from your paycheck. Mr. Anderson. I'm kidding. Now it's a new CEO's first day, and you gotta pretend to be me. Boss, are you really doing all this just to spy on your fiance? Partly, but it's not the only reason. There's money missing from the accounts. I can use my hidden identity to investigate the embezzlement. Kill two birds with one stone. That's why you're the boss. Come on, showtime. The Watson family heiress should be here by now. Let's go see what she's made of. Lead the way, boss. Here's your desk, Miss Watson. And I hope everything is to your liking. This stupid lady thinks I'm the Watson family heiress. I can use it to my advantage. Oh, it's fine. My morning was just exhausting. I need a coffee. Of course. Go get coffee for Miss Watson. What? I'm here as a fashion design intern. Why would I get her coffee? Just as I thought, the Watson family heiress is a spoiled brat with no class. I need to break off the engagement ASAP. Get over your pathetic designs, you idiot intern! It's an honor to get coffee for Miss Watson. You? No. If I start trouble with coworkers right after joining, Mom and Dad will just lecture me. It's too hot. Are you trying to burn me? It's the perfect temperature. I tested it. You can't even get this simple task right. How'd you even get into this company? Here's your espresso, Americano, cappuccino, flat white, and latte. These are 200 degrees Fahrenheit, and these are iced. And I brought a thermometer, just for you. Who's this girl? She must be the intern that started today with Miss Watson. Her name is Emma Evans. She's quick. Are you crazy? Get this away from me. I don't want to drink this now. Oh, now you don't want it? Miss Watson, I suggest you focus on your work instead of starting petty, immature drama with someone that clearly intimidates you.
How dare you talk to me like that? I have hated you since high school, and now I have to see your ugly face here? Look at this mess you made! Go clean it up. If the CEO sees it, you're gonna be in big trouble. Is this the average day at Anderson? I guess Ethan Anderson is just another useless, lenient CEO. Fine. Let the CEO come and judge who the real bully is. Do you know why I hate you? Because someone as ordinary as you shouldn't be allowed to associate yourself with the Watson family. I saw you get out of Daniel Watson's, my brother's car in school, and now you're trying to cozy up to the Andersons. What a gold digger. Great first day, intern. You offended the Watson family. Thanks for the help, Daniel. Who's making trouble for Miss Watson? Who's making trouble for Miss Watson? Derek, why are you here? What happened? This reckless intern offended Miss Watson. Miss Watson, I am so sorry for the lack of courtesy. I am the CFO of Anderson Corp. Please let me know if there's anything I can do to help. You are the CFO. Mm-hmm. Well, I want this annoying little brat fired. I never want to see her again. Oh dear. Such a pretty face. What a shame. Are all Anderson Corp employees bullies? If I get the chance, I'll tell your CEO about this. Wow. You know the CEO? Let me tell you how things are done around here. You tell me who got you this job, and I'll double their price. Let go of me or else. Or else what? Or else I'll be rude as hell to Ethan Anderson. Boss, the CFO holds some weight at the company. How long has he been with Anderson Corp? Who hired him? Your uncle recommended it. The finance department was short-staffed, so he's overseeing it. Look into him and contact the Watson family. Tell them the engagement's off and the contracts too. Yes, boss. I'm serious, you bastard. No one's ever done that before. Do you know who I am? I don't give a fuck, you idiot. Do you know who I am? You messed with the wrong person. I'll have you fired, you bitch. You're done. Try to fire her and you'll be dealing with me next. Who the hell are you? And how dare you yell at me? Oh my god. That Patek Philippe on his wrist is worth 200 grand. This guy's name tag says assistant to the CEO, so the guy with him must be... The new CEO of our company, Ethan Anderson? The sole heir to the Anderson family? Ethan Anderson. What's going on around here? This place is a mess. Your employees are harassing me, and this creep put his hands all over me. Oh, please. She attacked me. I think you deserve a couple more punches. Who are you to talk? This is my assistant, Jerry. His word around here is just as important as mine. Well, I'm not scared of you. You're still just an assistant. So what if he's an assistant? Who are you to look down on anyone? Anyone with eyes can tell how disgusting you are. She's really cute. This is the first time a girl has defended me. Just because the CEO's uncle's on your side doesn't mean you can run wild at Anderson Corp. Now go back and tell him that Ethan Anderson has his eyes on you. Now, Miss Watson, now that you work at Anderson Corp, you represent this company. Please, mind your behavior. Why are you still standing around? Get back to work. Excuse me. Come with me. Here you go. Thanks. Jerry, thank you and Mr. Anderson for handling that earlier. And thank you for speaking up for me. I'm so sorry about what happened. It will never happen again. You know, you can really pack a punch. If he reacted recklessly, you could have been hurt. It's fine. I wasn't hurt. I'm just sorry for not handling that well and causing you any trouble. Oh. Why does he seem more like a CEO than Ethan Anderson? You need anything in the future, just ask Jerry. Or
More clearly, just ask me. You're adorable. Actually, there is one thing you can help me with. What is it? Just tell me. What does your CEO hate the most? How's work going? Ugh, don't even ask. I literally had to redo my whole identity, go undercover, but the good news is that these clothes are from Shein and they are chic on a budget. Okay. Mm-hmm. Feel. She is now the good choice for the style-savvy girl. Mm-hmm. Oh, but anyway, besides the CEO and his assistant, everyone at Anderson Corp just seems like they're from another planet. And your fiance, how's the breakup? What does your CEO hate the most? Ethan? He's a real homebody. He hates going out and being in the limelight. John, if someone hates the limelight, how do I get them to hate me? I wouldn't know. I'm in the limelight every day. Okay, we get it, Mr. PGA Master, Golf Magazine, Top 100 Teachers of the Year. Your face is in every golf magazine in the country. That covers everything. All right, look. If you want a shy person to hate you, force them into the spotlight. I'm off to team training, but I'll come by the City Center course another day to practice with you. I've always wanted to check out the City Center golf course. I've never been to such a high-end place. I heard that John Mitchell goes there, and he's my favorite golfer. That is my private course. Oh. You can go anytime. Anywhere else you want to visit? If the Watsons own it, you're free to go. Why don't you join us? I'm sure you've never been anywhere nice. You own the City Center golf course. You own the City Center golf course. Why is she asking that? Hi, hon. I'm taking some coworkers to the golf course this weekend, and you need to get us in. I don't know, Cam. Miss Watson doesn't go to the course often, but if they know I let people in secretly, I could lose my job. Mom, I am tired of being looked down on. Please, just do this for me. All right? Just this once, but don't let it happen again. Everyone knows the City Center golf course is owned by the Watsons. Kimmel is being very generous by inviting you. Isn't that the same course John manages for me? All right. See you there. Let's see you steal my identity now, Camilla. Inviting Ethan out might be the perfect way to get him to hate me. Can I help you? The girls and I wanted to invite Mr. Anderson out golfing with us. You're going to put it here. You're going to stand in between it. All right. Put one thumb here. Hold it like that. All right, let me try. Okay, All right. go. Yes! Yes, that was it! Good job! You're such a good teacher. Sorry. I didn't know Ethan Anderson was going to send you in his place. You probably have a lot of work to catch up on. I'm happy to be here. It's been a while since I've been out. Being with her is far more comfortable than being with Miss Watson. You two are so alike. You're both homebodies. You know, if you ever want to hang out, just let me know. So, okay, so to get started, there's grass over there and it spans, but there's lots of trees and all the way across, it goes all the way over here. And over here have the rec center right over there. This is where everybody like gets all of their stuff. So this is just one of the courses under my name, spanning 700 acres with Bermuda grass. I mean, just the maintenance fees are in the millions. This is so nice. How did Camilla get into my golf course? Kim, where's the restaurant? I'm starving. It's somewhere nearby. Miss Watson, you seem unfamiliar with your own course.
It's almost like you've never been here. There are just so many courses under my name, and I don't come to this one very often. So, of course, I'm not as familiar with it. And since when can an assistant like you question me? Are you mocking me? Are you mocking me? No, I'm just thinking, since we're all here, why don't we have a little show of our golf skills? Oh, please. You've probably never touched a golf ball. Cam, show her how it's done. What are the chances of you winning? If you need help playing golf, I can help. What, are you scared? Me? Scared? No. Bring it on. Match play. Lowest score per hole wins, 18 holes in total. Hand me the stick. Oh, God, it's heavy. It's not a stick. You can use a lighter driver if you want. After you, Miss Watson. Shit, I have no idea how to play golf. Woo! Woo! Come on! You've got this! Yay! Go, Camilla! Yay! Woo! I'm done. I'm just not feeling it today. Your swing sucks. You obviously have no golf experience. Why would you take us to a course that isn't even yours? What are you talking about? My family owns this place. Yeah, you keep saying that, but do you even know what animals are kept here? Why would I know that? There's birds and squirrels. Look around. My baby! She's so familiar with things around here. My baby! Remy, don't you just love running into a crowd? I can barely get you to stay put. Well, how can you pet the dog without Camilla's permission? It's not her dog. Why would I ask? Oh, what? So it's your dog now? Camilla, what's your dog's name? Buddy. Things are getting more interesting. Remy. Hi. You still want to claim it's your golf course? Well, of course it's her golf course. She brought us here. And this dog could have come from anywhere. Miss Watson got the whole golf course just for this dog. I walk Remy here every day. Buying an entire golf course for a dog? That's ridiculous. I heard John Mitchell manages this place. If you're the owner, let's give him a call and find out. John Mitchell, the top-rated golf star? Oh my God. Yes, call him, please call him. Oh my God, that's the... I love him. Okay, fine. I'll prove it right now. John! I'm at City Center Golf Course. Come over. Thank you for calling T-Mobile. He's not in New York. I actually heard he's on the golf course today. What? She just called him. If you don't believe her, then call him yourself. Fine. Under one condition. If I can get him here, both of you two have to leave immediately. Hey, John, can you come meet us on Section C of the course? How does Emma have his number? Damn, that is some serious Oscar-level acting, Emma. Can't wait to see what else you have up your sleeve. Just get out of here. Is there a problem here? Is there a problem here? Who are you? How did you sneak in here? Can I get security over here? John Mitchell? You're even better looking in real life. That's John Mitchell. Oh, you must know Miss Watson. She got us in here. Miss Watson? Oh no, I'm screwed. I'm not ready to reveal my identity. Cover for me, please. Silly me. It's been so long since I've seen your face, Miss Watson, that I can't even remember who you are. Why didn't you tell me you were going to come today, miss? The
stupid guy doesn't even know what his boss looks like. I wanted to bring some colleagues today and just keep it low key. Is that a problem? Would you like to practice today then? It's been a while since we had tea time. No, someone spoiled my mood. Emma, how do you know John Mitchell? I used to volunteer at this place a lot, so I'm really familiar with it. And Remy was just a stray that I found and adopted. I see. I didn't realize you knew so much about golf. For a second there, I thought you were Miss Watson. What should I do? Should I just tell him my real identity? How dare you call off the engagement? Go apologize to Margaret and Marshall now. What? We've barely even spoken. I wanted him to end our engagement, not cancel our family's partnership. Mother, Miss Watson is rude and malicious. I can't marry her. And there must be some misunderstanding. Just the other day, I was discussing your engagement party with Diana and Josh. Go apologize first. I will not let him insult the Watson family like that. I'm gonna give him a piece of my mind. Sorry. The prank call. There was something that I wanted to discuss with you, and I was going to give you more golf lessons, but I have something to do now. No, so you're good. You're good. Let's talk later, though. Yeah, I'll see you later. Okay. All right. All right. Bye. Bye. Honestly, honey, did you do something to scare Ethan away? Mom, Dad, how could you say that about your own daughter? I will never marry a liar. I mean, he seemed like a good guy at the company, but turns out he's just underhanded behind the scenes. And his assistant is 20 times better than him. Mr. Anderson is here to apologize. What? That asshole actually decided to show up? Ibu selalu bilang, harus percaya sama para dewa. Dan aku percaya sama dia. Berhenti! Sampai malam itu. Aku tahu, kau tidur sama dia. Kau harus tanggung akibatnya. Itu cuma kesalahan. Aku nggak tahu dia Zeus. Apa dia seorang dewi? Dia apain ibu? Apa kau lahirin anaknya Zeus? Enggak, membohong. Habisi dia. Terus geledah rumahnya. Jangan. Tolong. Jangan. Jangan. Aku mau semua anak haram Zeus mati. Dari semuanya anak-anak itu. Aku pedangnya Hera. Terus aku lihat dia. Maaf. Dan buat pertama kalinya, aku nggak patuh. Ibu selalu bilang harus percaya sama para dewa. Aku bilang persetan dengan para dewa. Kau punya waktu sampai matahari terbenam. Buat bawa hasil buruan segera buat makan malam. Kalau enggak, mungkin aku harus jual dia. Para dewa cuma bikin aku sengsara. Jadi aku cuma percaya sama diri sendiri. Kalau kita nggak temuin domba Zeus, habislah kita. Itulah sebabnya kau di sini jagoan. Tak ada pelacak sepandai anjing Hera. Lebih cepat dariku. Menakjubkan. Ada yang memanahnya. Dombanya, jatuhin senjatamu dan berbaliklah. Tolong, jangan.
Itu dia dombanya. Aku bakal bawa ke Apollo. Lihat apa dia bisa sembuhin. Kai, tenanglah. Kau bikin gadis malang itu takut. Aku Kairos, makhluk abadi juara Olympus. Dan kau... Aku tahu siapa kau. Itu sulit dipercaya. Aku nggak pernah tunjukin diri sendiri ke manusia biasa. Jangan mendekat. Gimana kau bisa membunuh dombanya? Manusia biasa seharusnya nggak bisa bunuh makhluk ajaib. Bilang, minggir. Aku mau bawa kau ke Olympus. Kau bakal menghadapi penghakiman Zeus karena sudah sakiti domba suci. Kau ambil segalanya dariku. Aku nggak tahu siapa kau. Kau membunuh ibuku. Siapa dia? Dia pasti bukan manusia. Kau bahkan gak minta maaf. Aku nggak akan minta maaf buat hal yang aku nggak ingat pernah aku lakukan. Kau itu monster. Apa kau akan membunuhku? Membunuhku seperti kamu membunuh ibuku seolah-olah kami bukan apa-apa. Seperti itulah kita semua. Di hadapan amarah para dewa, kita bukan apa-apa. Arya dan Kairos, kalian berjodoh. Cinta bakal hancurin kutukan kalian dan bersama-sama kalian bakal saling membebaskan. Siapa kau? Enggak, lepasin aku. 3 saudari takdir tunjukkan sesuatu padaku. Sebuah ramalan. Aku mau bawa kau ke Olympus. Setan, dengan ramalanmu aku gak akan biarin kau bunuh aku. Karena takdir gak pernah salah. Cuma siapa manusia ini yang bisa membebasinku. Aku gak akan membunuhmu. Aku bakal lindungi kau. Lindungi aku? Maksudmu kau mau kurung aku? Atau kau lebih pengen mati? Kalau aku gak kembali, Serena bakal sendirian sama Cletus. Kalau perhatiannya teralihkan sama ramalan lagi, aku mungkin bisa membunuhnya. Ini satu-satunya kesempatanku untuk balasin dendam ibuku. Dia yang bikin ibuku mati. Ini semua salahnya. Oke. Tapi aku perlu pamitan sama adikku dulu. Ingat, sembunyiin semuanya dari Cletus. Dan jangan dekat-dekat dia, oke? Kau mau tinggalin aku sendirian? Selamanya? Aku harus pergi sama cowok itu. Tapi aku janji, aku bakal kembali, aku bersumpah. Kau gak boleh tinggalin aku sama ayah. Dia bilang dia bakal menjauhku. Kau beruntung. Karena aku gak ngusir kau dari sini. Waktu ibumu yang murahan itu mati. Maaf, tapi aku harus pergi. Dia anak Eurydice yang kuampuni. Dia putri Zeus. Apa-apaan? Siapa kau? Kau itu bajingan manusia yang paling buruk. Kau salah orang, oke? Tolong. Aku punya 2 putri yang masih muda. Yang kau eksploitasi dan perlakuin seperti benda mati. Kau mau hidup andalin putri sulungmu dan jual putri bungsumu. Apa urusannya denganmu, bajingan? Kalau bukan karena kalau aku nggak bunuh ibu mereka nggak akan berakhir sama bajingan ini. Kedua putrimu ada di bawah perlindunganku. Kalau kau yang lebih buruk dari hewan ini, berani sentuh mereka, aku bunuh kau. Kau ngapain? Kau ngapain? Dia menyakitimu. Iya, ngapain kau peduli? Karena tindakannya salah. Terus membunuh ibuku itu benar? Aku nggak punya pilihan. Kau itu dewa. Para dewa punya pilihan. Aku bukan dewa. Adikmu bakal aman. Dia sama sekali nggak seperti yang kubayangin. Apa-apaan ini? Kau mencoba membunuhku. Hutan ini penghalang buat binatang buas dan jiwa-jiwa terkutuk. Yang dirancang buat mencegah manusia biasa masuk. Mencegah masuk yang kemasuk itu mati. Jadi tetaplah dekat denganku dan ikuti perintahku. Ini mungkin satu-satunya kesempatanku. Aku bakal selalu menjagamu. Ayo. Kau? Sial. Jiwa-jiwa terkutuk. Kau selamatin aku. Astaga, kau keracunan. Biarin saja dia mati, Arya. Itu yang kau mau, dia itu monster. Monster yang selamatin nyawamu setelah kau mencoba membunuhnya 2 kali. Enggak, Arya. Persetan dengan para dewa. Arya. Jangan pergi. Bahaya. Kalau dia benar-benar makhluk abadi yang kejam, kenapa dia sekarat dan kenapa dia pertaruhin nyawanya buat aku? Darah mayat hidup. Dia terinfeksi. Ya ampun, kenapa aku selamatin dia? Satu-satunya cara buat bersihin tubuh hidup dari mayat hidup adalah mengisinya dengan kehidupan. Kehidupan ke dalam orang mati, ke jiwa dan dagingku dengannya.
Kau itu apa, Kairos? Dia bunuh ibuku, tapi dia selamatin nyawaku. Dia dingin banget. Dia nggak akan selamat kalau aku nggak hangatin dia. Kau mau merayuku? Maaf, kami tutup ada rapat privat. Tak masalah. Aku tukang kebun. Aku punya izin. Sekali lagi, kami tutup. Siapapun yang masuk akan ditembak. Apalagi hanya seorang tukang kebun sepertimu. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi aku siap tanggung resikonya. Bunga geranium itu harus disiram. Kau tidak mendengarku ya? Apa kau tidak mendengar? Aku harus masuk. Kuat juga untuk seorang tukang kebun. Berkat kereta dorong di kebun. Bagus. Sayangnya, aku tidak berkencan dengan yang lebih rendah dari itu. Kau tidak harus melakukannya. Aku hanya ingin bekerja. Sayang sekali, semua yang seksi itu sangat bodoh. Lapor, ini Bianca, kode keamanan AX426. Kita punya masalah di pintu masuk dengan seorang pekerja rendahan dan juga pemarah. Kau dalam masalah besar. Kau tahu, itu langkah buruk. Kau harusnya bersama bunga-bunga kecilmu. Kau harus tahu diri. Lepaskan dia. Lapor. Batalkan perintah sebelumnya. Atas perintah siapa? Perintahku, kode keamanan GR534. Aku tidak tahu kode itu. Coba cek lagi. Kau dalam masalah besar. Astaga. Mundur, mundur. Apa kau tahu dia itu siapa? Tuan, aku minta maaf atas kejadian ini. Izinkan aku bilang, aku merasa terhormat karena... Sudah cukup. Kembali bekerja. Tunggu. Sebenarnya, kau ini siapa? Apa kau sudah tahu wajah ketua sindikat itu seperti apa? Oh, tidak ada yang tahu. Aku bahkan tidak yakin dia ada sampai dipanggil menemuinya di sini. Kenapa dia ingin ketemu kita sekarang? Dia tidak mungkin tahu kita berencana mengambil alih. Biarkan saja tukang kebun mendengar kita. Hei kau, jika kau buka mulut, aku akan membunuhmu, keluargamu, dan juga anjingmu. Kau mengerti? Kedengarannya sangat kuat. Tatap mataku anak desa saat aku bicara. Oh, aku rasa dia tidak suka padamu. Apa kita punya masalah, anak desa? Tidak ada masalah di sini, Tuan. Satu kata, dan kau pasti mati. Ada yang mau dibawakan sesuatu? Kau bisa membawakanku banyak hal, wanita cantik. Bagaimana denganmu, tampan? Apa kau mau sesuatu? Tidak usah. Terima kasih. Gimana kalau sebotol anggur dom untuk tamu kehormatan kita? Dan mungkin kaviar? Kenapa kau tidak pernah memanggil kami tampan? Oh, itu karena kalian berdua jelek sekali. Kau barusan bilang apa? Lepaskan tanganmu, sekarang juga. Atau kupatahkan. Kau dengar seperti yang aku dengarkan? Aku rasa begitu. Kembalilah ke dalam. Baik, jangan sakiti dia. Dia hanya... Sekarang! Baiklah. Kalian tak ingin melakukannya. Kenapa? Apa yang akan kau lakukan? Menghajar kami sampai mati? Bagaimana kalau kita buat dia menggali kuburannya sendiri? Aku rasa kalian sebaiknya singkirkan senjata itu sekarang. Aku punya ide yang lebih baik. Suruh dia buang air. Untuk memupuk bunga-bunga kecilnya. Kau pikir kami bercanda? Buka celanamu, buanglah kotoranmu di bunga-bungamu atau kau kami tembak. Maaf anak-anak, aku sudah peringatkan kalian. Ada apa ini? Kau lihat dia, kau akan berharap kami sudah menembakmu. Tuan Brazo, sebuah kehormatan bisa bertemu. Apa yang sedang terjadi? Ketika kami sedang menunggu kedatangan ketua kita yang misterius, si brengsek ini menghina kami. Apa yang kalian bicarakan? Ketua kita sudah ada di sini. Jadi, ceritakan rencana kalian untuk mengambil alih. Tuan, saya merasa terhormat karena Anda akhirnya memutuskan untuk menunjukkan siapa dirimu. Dan dalam ruang berangkas ini pula. Berangkas ini berisi kekayaan seluruh organisasi kita. Hanya bisa dibuka dengan 5 kunci yang unik. Siapapun yang memegang kunci, kendalikan isi berangkas. Siapapun pengendalinya, mengendalikan seluruh sindikat. Dulu kuncinya dipegang oleh 5 kepala keluarga.
lalu kubunuh semua. 1 per 1. Boris, segera umumkan siapa aku. Buat pesta pertemuan dengan anggota senior. Tentu saja, semua akan sangat senang. Bahkan keponakanmu, Ivan, dan dia pasti akan menghormati kekuasaanmu. Senang mendengarnya. Kau boleh pergi. Kau undang istriku ke pesta. Biar dia tahu dirinya, sang ratu sindikat. Tapi jangan bilang apa-apa. Dia tidak tahu siapa aku. Dia harus dapat hidup yang layak. Ini akan jadi awal yang baik. Liontin 5 negara. Biasanya dipakai oleh para bangsawan sindikat. Hei, kau tidak boleh masuk. Ah, ini rumahku. Maaf, siapa kau? Ini adalah rumah Vanessa Russo. Dan aku asistennya. Ini rumahku. Bersama dengan istriku, Vanessa Rogers. Sekarang dia pakai nama keluarganya. Oh, dan sebenarnya dia telah menceraikanmu. Akhirnya. Apa? Serius? Dia ingin cerai? Bahkan tak mau bilang sendiri. Dia sudah tidak butuh kau lagi. Kau tahu kalau baru-baru ini dia menerima tawaran yang sangat menguntungkan. Dari grup yang sangat berpengaruh. Jadi sekarang aku harus mengurus hal-hal receh yang seperti ini. Di mana dia? Di dalam rumah. Tapi kau tidak boleh masuk. Minggir. Kau tidak boleh masuk. Hei, aku bicara denganmu. Halo? Hei! Vanessa. Hei, kita harus bicara. Marcy harusnya tidak izinkan kamu masuk. Ada apa-apaan ini? Aku mau lanjutkan hidupku. Lihatlah aku. Sekarang lihat dirimu. Aku berhak dapatkan pria sejati, bukan tukang kebun miskin yang selalu pulang ke rumah bau kotoran sapi setiap hari. Kau serius? Kau tahu, aku sudah berikan segala yang kau miliki. Rumah ini, mobil, baju. Rumah ini jelek. Mobilku juga jelek. Dan aku akan membakar semua bajuku yang jelek. Aku tidak butuh kau lagi. Aku bertemu pria yang bisa memanjakanku. Kau selingkuh ya? Mencari yang lebih baik. Dia memperlakukanku dengan baik. Malahan dia menjadikanku ratu sindikat 5 negara. Oh, benarkah? Itu dia? Tentu saja itu dia. Oh, kecuali jika tukang kebun punya lebih banyak dari yang aku pikirkan. Baik, jadi semua tak ada artinya. 4 tahun bersama, karena aku miskin, tak ada artinya. Grayson, 4 tahun bagiku selalu menunggumu bekerja keras. Aku tidak akan menunggu lagi. Kau itu tidak tahu diri, pecundang yang menyedihkan. Kau benar. Mungkin aku pecundang tak tahu diri dan menyedihkan. Apa kau tahu? Aku juga orang terkaya di dunia. Benarkah? Ini rencana besarmu? Membelikanku tiruan liontin 5 negara? Jangan! Kau tahu, aku pikir kau bisa membeli sesuatu yang lebih kecil. Tapi ini, kau tidak akan mampu membeli barang seperti ini seumur hidupmu. Kau tak tahu kesalahan macam apa yang telah kau buat. Keluar. Aku akan tetap di sini, dan kau tidak bisa lakukan apa-apa, karena kau pria yang lemah. Aku ingatkan kau. Keluar. Tidak. Kami akan tetap di sini. Kami? Sayang, bisakah kau ke sini? Dia ada di sini? Grayson. Perkenalkan pacarku, Ivan Galiknov. Keluar kalian. Sekarang. Kami akan tetap di sini. Sebenarnya, kami akan masuk ke kamar dan bercinta di ranjangmu. Berkali-kali. Ivan bilang padanya. Jangan menyela omonganku! Jangan bicara seperti itu. Aku akan bicara dengannya sesuka hatiku. Dan dia menyukainya. Kau lihat istrimu? Dia ingin pria sejati. Bukan tukang kebun sepertimu. Benar kan, sayangku? Iya, sayang. Ini si sampai yang kau nikahi. Sampai kau menyelamatkanku. Aku memang menyelamatkanmu, kan sayang? Mereka tidak tahu siapa aku. Kau ingin lihat kekuatan sebenarnya? Akan aku tunjukkan. Kau suka kan? Kau berpikir tentang seorang pria sejati bersamanya kan?
Lihatlah si brengsek ini. Dia tidak bisa bicara. Jalan Silver Line 159. Apa? Jalan Silver Line 159, apartemen mewah penthouse lantai 8. Kau bisa tahu tempat tinggalku? Kau punya penjaga dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Dan penjaga ketiga di malam hari. Semuanya bawa senjata Beretta M9. Kau tidur di kamar utama. Masuk lewat pintu utama, belok kiri. Lewati 2 pintu. Apa-apaan ini? Kau ingin lihat kekuatan yang sebenarnya. Aku mungkin tidak tahu kau selingkuh dengan istriku. Tapi aku sudah tahu lama sekali bagaimana cara membunuhmu. Kapanpun aku mau. Sesederhana itu. Tunggu aku di kamar, sayang. Silakan. Lakukan saja duluan. Entah gimana kau tahu semua ini. Sebenarnya aku tidak peduli. Masa bodoh? Biasanya jika ada yang berkata seperti itu padaku, pasti mati. Tapi aku membutuhkanmu. Besok pesta pertemuan dengan para pemimpin 5 negara. Di sana, keamanan di sekitar gedung akan ketat. Sebagai tukang kebun, kau punya akses masuk. Aku butuh kau untuk masukkan orang-orangku. Begitu di dalam, mereka akan masuk ke berangkas. Sepertinya kau lupa sesuatu. Gimana masuk ke berangkas tanpa kunci? Buat apa kunci jika kau punya las dan banyak waktu? Lakukan ini untukku. Dan aku akan biarkan kau hidup. Jika menolak, aku akan membuatmu jadi makanan anjingku. Kita belum selesai. Aku sudah selesai. Kecuali kau mau bekasku, tapi aku sudah pemanasan dengan istrimu, mantan istri. Kau ingin membunuhku ya? Tidak. Membunuhmu tak akan cukup. Aku akan ambil semuanya darimu. Mempermalukanmu. Menghancurkan keluargamu. Menghancurkan reputasimu. Dan ketika kau berharap untuk mati, mungkin ku bunuh. Tuan, kenapa kau masih berpakaian seperti tukang kebun? Ganti rencana. Aku ingin lihat seperti apa anak buahku. Aku tak bisa apa-apa jika mereka masih menjilatku. Apa rencananya? Ya. Aku tahu. Lihat. Itu. 1 whisky Macallan 25 polos dan 1 jus stroberi. Apa? Kau minum seperti anak kecil dengan penyakit diabetes. Sialan kau. Kau penasaran ingin tahu siapa ketua sindikat yang sebenarnya ya? Aku sudah tahu. Coba pikirkan. Orang ini datang entah dari mana. Membunuh 5 orang terkuat di sindikat dan mengambil ke-5 kunci emas. Itu pasti Ivan Kalichnov. Hanya dia yang bisa melakukannya. Aku harus baik-baik dengannya. Aku sudah melakukannya. Adikku tidur dengannya. Apa? Ya, dia baru saja cerai dari suaminya. Si sampah brengsek itu, benar. Seorang tukang kebun, percaya gak? Ya Tuhan. Ngomong-ngomong soal tukang kebun, apa yang dilakukan di sini? Wow, lihat siapa di sini. Senang kau masih bertahan. Hampir. Grayson. Sarah, mau ku ambilkan minuman? Tentu. Beri kejutan. Dengan senang hati. Wah, lihat itu. Pemimpin rahasia sindikat. Oh, tunggu, bukan. Tukang kebun yang kotor yang tak layak berada di sini. Tahu tidak, aku benar-benar rindu jadi adik iparmu. Ya Tuhan, lihatlah. Sepertinya kau baru saja bercinta dengan kambing. Hei, jangan ganggu pria ini. Ya, aku suka rompimu. Apa ini bahan kasmir? Bukan, rayon. Tebakan kau hampir benar. O'Reilly, iya kan? Wow, aku terkenal. Dikenal oleh orang yang paling kaya. Apa ini parfum Armani yang baru? Parfum kotoran sapi? Berani juga kau menghina orang karena baunya, O'Reilly? Apa maksud ucapanmu? Nafasmu. Kau harus membuang bangkai busuk gigimu itu. Jangan bicara seperti itu padaku, cewek. Maju selangkah dan aku akan hiasi pintu masuk dengan isi kepalamu. Jangan ganggu dia. Ah, tidak. Adikku bercerai dengannya dan sekarang dia jatuh cinta pada seorang pelayan. Benarkah itu pria tangguh? Kau jatuh cinta padanya? Jangan pukul perempuan. Kau memang suka padanya. Dia itu di luar jangkauanmu. Ya, aku tahu cara membuatnya terkesan. Joget untuknya. Tak akan kulakukan. Sambil menunggu ketua kami yang misterius dengan 5 kunci. Mungkin kami bisa bantu kamu tidur dengannya. Kalian sudah selesai? Ya, ayo joget yang seksi untuk pacar barumu. Ya. Joget pecundang. Joget. Jangan jadi orang brengsek. Sebaiknya kau diam. Joget. Mulai joget sekarang juga,
Atau kutembak kepalanya dan kamu harus menguburnya di bawah kebun mawarmu. Singkirkan senjatamu. Sekarang. Baiklah. Tunjukkan dulu jogetmu. Pastikan itu joget seks. Aku joget untukmu. Tapi biar ku lepas dulu rompiku. Ya, lepas rompimu. Lepas rompimu, bangsat. Mari kita lihat kulit coklat petani yang seksi. Saatnya melihatmu joget. Aku, Ryan Chase, CEO perusahaan Chase. Triliunan termuda di bawah 30 tahun di Forbes. Tunanganku, Mia coba bunuh aku. Dia racuni aku, dorong aku dari kapal pesiar. Aku selamat tapi kehilangan suaraku. Kerajaan bisnisku dan hidupku. Tapi nasib baik berpihak padaku. Cewek ini bisu, tapi dia orang paling baik yang pernah aku temui. Dia selamatkan aku. Kasih aku kesempatan hidup kedua. Kamu gak apa-apa? Aku kayak kamu. Aku juga gak bisa ngomong. Tapi hilang suara bukan berarti menyerah sama hidup. Yang di dalam sini, bicara lebih keras daripada suaramu sendiri. Restoranku butuh tambahan orang, cuma kerjaan kasar. Bayarannya kecil, tapi paling gak dapat tempat tidur. Lebih baik daripada tidur di sampah. Ya, kamu curi perusahaanku. Coba bunuh aku. Ini belum berakhir. Tunggu pembalasanku. Bersulang. Bau apa ini? Gak tahu apa itu. Oh, bau banget. Sofia, kamu sudah gila ya? Ini bukan dapur umum. Kamu gak boleh bawa gelandangan masuk ke restoranku. Dia bukan gelandangan. Dia butuh kerjaan. Tapi dia kayak gembel. Oh, astaga, baunya saja bisa bikin tikus got kabur. Cepat usir dia dari sini. Halo, bisa dengar gak? Kok kamu bisa pede masuk ke sini? Bau busuk kayak mayat, kayak bangkai sampai lalat saja kabur. Kamu mau bikin pelangganku takut atau apa? Dia bisa kerja. Dia kuat. Lebih kuat dari semua yang aku temui. Kuat? Dia itu cuma tikus got. Lihat dia. Kotor banget, bahkan gak pantas buat pel lantai. Dia bisa sikat toilet, angkat barang, atau perbaiki keran rusak di belakang kan? Usir dia dari sini. Aku gak mau ada sampah nodai restoranku. Dasar anak durhaka. Sudah dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Terus begini caramu buat balas budi. Sekali lagi kamu begitu, malam ini kamu tidur di trotoar. Kerja gratis? Ada apa ini? Kita lagi kekurangan orang di sini. Kamu diterima. Kekuasaan Ryan sudah berakhir. Sekarang, ini kerajaanku. Bumi ya, kamu gak berhak masuk perusahaan Chase tanpa persetujuan Dewan. Kamu yakin soal itu? Terakhir aku cek, aku pewaris tunggal dari perusahaan Chase. Ryan hilang, bukan mati. Dewan belum kasih izin transfer kepemilikan. Hilang. Sudah 2 bulan dia nggak ada. Kayaknya kamu kebanyakan berhayal. Bahkan kalau dia mati, kamu tetap gak berhak. Kamu tunangannya, bukan pewaris. Tunangannya? Ayolah, kami sudah menikah berbulan-bulan. Mulai hari ini aku istri Ryan Chase. Pewaris sah seluruh kerajaan bisnis ini. Konyol, setauku, dia belum belikan cincin tunanganmu. Menikah apanya? Kami diam-diam saja. Dia nggak mau media ganggu kehidupan pribadi kami. Sini aku lihat. Kamu nggak waras. Perusahaan Case cuma pakai satu aturan. Kalau Ryan masih hidup, dia yang berkuasa. Kalau dia mati, perusahaannya bakal hancur duluan sebelum sempat jatuh ke tanganmu. Berani ngomong lagi, aku hancurkan kamu. Sekarang juga. Coba saja. Tarik batuknya. Tim hukum kami bakal pastikan kamu habiskan sisa hidupmu buat sikat toilet. Di penjara. Jalankan rencana cadangan. Kalau Ryan nggak muncul juga 3 hari lagi. Lanjutkan ambil alih.
3 hari, Thomas. Itu batas waktumu. Sebarkan ke semua media. Aku pasang hadiah 100 miliar. Temukan bos kita sekarang. Simpan saja, nak. Sudah 2 bulan. Belilah baju yang layak sedikit. Terima kasih. Potong rambutmu, kamu bakal jadi ganteng. Buat apa kamu kasih uang ke gelandangan itu? Dia sudah setuju kerja tanpa digaji. Dia tetap karyawan, Dayen. Kamu mau dia kerja gratis? Kamu sudah setuju. Kalau dia minta digaji, mending dia keluar saja. Kamu mau bantah? Ayo ngomong. Dasar orang bisu menyedihkan. Rian gak menyedihkan. Cukup, Dayen. Kamu sudah kelewatan. Apa aku salah? Oh, ayolah. Jangan bilang kamu mulai kasihan sama dia sekarang. Kenapa nggak sekalian saja nikahkan dia sama Sofia? Biar 2 orang bisu ini sengsara bareng. Baiklah, kami bakal menikah. Lalu seluruh gajiku buat dia. Konyol banget. Kamu mau menikah sama gelandangan? Kamu pasti sama bodohnya kayak ibumu. Cukup, Dayen. Sofia, gak bakal kubiarkan kamu lakukan ini. Kamu memang beda, tapi pantas dapat yang lebih baik. Jauh lebih baik. Sadarlah James. Gelandangan ini cowok terbaik yang bakal Sofia dapat. Ayah, aku gak malu sama dia. Dia kerja keras tiap hari dan gak pernah mengeluh. Dibanding sama cowok-cowok yang selalu hina aku. Sofia, hari pernikahanmu harusnya... Pernikahan asli gak perlu hotel bintang 5. Cukup orang yang baik sama aku. Paling gak di belakangku dia gak hina aku bisu. Maaf, aku sudah gagal. Lindungi anak sendiri aku gak bisa. Kalau kamu enggak selamatkan aku di gang itu, aku pasti sudah mati. Sekarang giliran ku lindungi kamu, Sofia. Aku janji, aku bakal lindungi kamu dengan nyawaku. Baiklah, ambil gajimu yang berharga itu dan pergi dari sini. Kita lihat berapa lama kalian berdua bisa bertahan hadapi dunia. Wow, kau aslinya memang seganteng ini. Ya, sekarang aku milikmu seutuhnya. Makasih. Kamu sudah tunjukkan kalau aku pantas dicintai. Enggak, aku yang makasih. Kamu memanusiakan aku. Apa? Oh, aku tahu. Baru sadar kalau suamimu ternyata keren banget. Kayaknya aku hoki banget. 2 bulan setelah hilangnya Raja Wall Street, Ryan Chase, secara misterius, perusahaan Chase tawarkan hadiah 100 miliar bagi siapapun yang punya info. James, cepat ke sini. Sofia, cepat turun ke sini. Tunggu, apa kamu triliuner yang hilang itu? Siapa kamu sebenarnya? Ria, kamu beneran triliuner? Perusahaan Chase umumkan, kalau Ryan Chase nggak ditemukan dalam 24 jam, bakal resmi dilakukan transfer aset. Sial, kalau aku mengaku sekarang rencana balas dendamku bakal berantakan kalau nggak hubungi Thomas sebelum tegat. Enggak, bukan aku. Tapi memang mirip. Sudah kuduga, kamu triliuner. Yang benar saja, kamu gak lebih berharga dari permen karet di sol sepatuku. Aku masih gak percaya kamu menikah sama parasit ini. Konyol banget. Tolong, jangan ngomong begitu soal Ria. Wah, galak juga. Kalian berdua memang cocok. Parasit dan pecundang. Belum puas makan makanan kami dan menumpang tidur di rumah kami ya? Sekarang kamu tipu Sofia buat menikah sama kamu juga. Kamu kira kami sebodoh itu ya? Cukup, Dayen. Abaikan dia. Tempat ini, restoran ini memang dari dulu buat Sofia. Apa? Kamu mau kasih ke dia? Aku udah mendiang istriku bangun tempat ini. Dari awal memang buat Sofia. Omong kosong. Kamu pikir siapa yang jalankan tempat ini selama ini? Terus kamu mau kasih kedua orang miskin yang bahkan gak bisa bayar sewa?
Kamu beneran yakin mereka bisa jalankan tempat ini? Cukup, Diane. Restoran ini dibangun sama ibunya Sofia. Tempat ini milik dia. Terus bagaimana denganku? Bagaimana dengan Mike anakku? Semua sudah ditetapkan. Restoran ini buat Sofia. Rekening tabungan buat Mike. Langkahi dulu mayatku. Dua-duanya milik anakku. Dan kamu mulai kerja lembur dari sekarang. Terus kamu balik saja ke got tempat asalmu itu. Mereka keluargaku. Kamu jangan macam-macam. Menikah sama kamu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Ayah gak apa-apa. Lihat baik-baik, sayang. Restoran ini adalah milikmu dan aku. Apa? Sejak kapan? Tahun lalu, waktu kamu di rumah sakit, kami sudah ubah surat kepemilikannya. Sekarang kemas barang kalian dan enyahlah dari restoranku. Diane! Semua rekening cabang sudah dibekukan. Lalu ini dokumen transfernya, Bu. Dalam 12 jam, semua milik Ryan Chase bakal jadi milikku. Semuanya. Operasi ayahmu butuh biaya 10 miliar. Dia gak ada asuransi, gak ada uang, gak ada tindakan. Tolong, jangan biarkan dia mati. Dia punya uangnya. Sayang, tunggu. Aku ke sana. Tolong, aku mohon banget. Dia harus operasi, dokter bilang biayanya 10 miliar. Jadi kamu merangkak balik ke sini. Tahu nggak, harusnya kamu begini waktu ayahmu kasih restoran anakku ke orang lain. Dia sekarang. Aku mohon. Biarkan saja dia mati. Kalau dia mati, semuanya bakal jadi milikku. Restoran ini, uang ini, semuanya milikku. Bagaimana kalau kamu galang dana saja atau yang lain? Bilang Ryan ketemu. Kami sudah periksa semua catatan jet pribadi, semua hotel, dan semua pelabuhan. Dia lenyap. Terus cari. Gali tiap gang di New York kalau perlu. Mia si wanita gila itu sudah merencanakan pesta kemenangannya. Kalau aku balik sekarang, tamatlah semua. Tapi aku gak bakal biarkan Sofia menderita. Kamu mau pukul aku? Silahkan, coba saja. Polisi bakal datang secepat kilat dan kamu sendiri yang bakal kena batunya. Tahu nggak? Harusnya aku usir kamu dari dulu banget. Jangan sentuh istriku! Jangan sentuh istriku! Kamu bisa ngomong? Keren. Jadi kamu bisa ngomong. Kamu mau banget uang itu, kenapa nggak minta-minta di jalanan saja? Itu keahlianmu kan? Aku mau kerja gratis seumur hidupku. Tolong selamatkan ayahku. Oh, mengharukan sekali. Tapi bukan urusanku. Kamu bilang tanpa operasi itu, ayahmu bakal mati. Kalau dia mati, kamu gak bakal dapat sepeser pun dariku. Kamu tahu nggak, bakal semudah ini kan? Kamu ancam aku? Teruskan saja. Nanti kalian berdua akan aku buang buat dimakan tikus di belakang. Jangan ganggu dia. Baiklah, kami pergi sekarang. 1 jam lagi seluruh kerajaan bisnis bernilai triliun ini jadi milikku. 300 orang sudah cari dia ke seluruh New York. Terus kamu bilang, kita masih belum temukan apapun. Thomas, ini aku. Aku balik. Ibu selalu bilang, harus percaya sama para dewa. Dan aku percaya sama dia. Berhenti! Sampai malam itu. Aku tahu, kau tidur sama dia. Kau harus tanggung akibatnya. Itu cuma kesalahan. Aku nggak tahu dia Zeus. Apa dia seorang dewi? Dia apain ibu? Apa kau lahirin anaknya Zeus? Enggak, membohong. Habisi dia. Terus geledah rumahnya. Jangan, tolong. Jangan.
Aku mau semua anak haram Zeus mati. Dari semuanya anak-anak itu. Aku pedangnya Hera. Terus aku lihat dia. Maaf. Dan buat pertama kalinya, aku nggak patuh. Ibu selalu bilang harus percaya sama para dewa. Aku bilang persetan dengan para dewa. Kau punya waktu sampai matahari terbenam. Buat bawa hasil buruan segera buat makan malam. Kalau enggak, mungkin aku harus jual dia. Para dewa cuma bikin aku sengsara. Jadi aku cuma percaya sama diri sendiri. Kalau kita nggak temuin domba Zeus, habislah kita. Itulah sebabnya kau di sini jagoan. Tak ada pelacak sepandai anjing Hera. Lebih cepat dariku. Menakjubkan. Ada yang memanahnya. Dombanya, jatuhin senjatamu dan berbaliklah. Tolong, jangan. Itu dia dombanya. Aku bakal bawa ke Apollo. Lihat apa dia bisa sembuhin. Kai, tenanglah. Kau bikin gadis malang itu takut. Aku Kairos, makhluk abadi juara Olympus. Dan kau... Aku tahu siapa kau. Itu sulit dipercaya. Aku nggak pernah tunjukin diri sendiri ke manusia biasa. Jangan mendekat. Gimana kau bisa membunuh dombanya? Manusia biasa seharusnya nggak bisa bunuh makhluk ajaib. Bilang, minggir. Aku mau bawa kau ke Olympus. Kau bakal menghadapi penghakiman Zeus karena sudah sakiti domba suci. Kau ambil segalanya dariku. Aku nggak tahu siapa kau. Kau membunuh ibuku. Siapa dia? Dia pasti bukan manusia. Kau bahkan gak minta maaf. Aku nggak akan minta maaf buat hal yang aku nggak ingat pernah aku lakukan. Kau itu monster. Apa kau akan membunuhku? Membunuhku seperti kamu membunuh ibuku seolah-olah kami bukan apa-apa. Seperti itulah kita semua. Di hadapan amarah para dewa, kita bukan apa-apa. Arya dan Kairos, kalian berjodoh. Cinta bakal hancurin kutukan kalian dan bersama-sama kalian bakal saling membebaskan. Siapa kau? Enggak, lepasin aku. 3 saudari takdir tunjukkan sesuatu padaku. Sebuah ramalan. Aku mau bawa kau ke Olympus. Setan, dengan ramalanmu aku gak akan biarin kau bunuh aku. Para takdir gak pernah salah. Cuma siapa manusia ini yang bisa bebasinku. Aku gak akan membunuhmu. Aku bakal lindungi kau. Lindungi aku? Maksudmu kau mau kurung aku? Atau kau lebih pengen mati? Kalau aku gak kembali, Serena bakal sendirian sama Cletus. Kalau perhatiannya teralihkan sama ramalan lagi, aku mungkin bisa membunuhnya. Ini satu-satunya kesempatanku untuk balasin dendam ibuku. Dia yang bikin ibuku mati. Ini semua salahnya. Oke. Tapi aku perlu pamitan sama adikku dulu. Ingat, sembunyiin semuanya dari Cletus. Dan jangan dekat-dekat dia, oke? Kau mau tinggalin aku sendirian? Selamanya? Aku harus pergi sama cowok itu. Tapi aku janji, aku bakal kembali, aku bersumpah. Kau gak boleh tinggalin aku sama ayah. Dia bilang dia bakal menjualku. Kau beruntung. Karena aku gak ngusir kau dari sini. Waktu ibumu yang murahan itu mati. Maaf, tapi aku harus pergi. Dia anak Eurydice yang kuampuni. Dia putri Zeus. Apa-apaan? Siapa kau? Kau itu bajingan manusia yang paling buruk. Kau salah orang, oke? Tolong. Aku punya 2 putri yang masih muda. Yang kau eksploitasi dan perlakuin seperti benda mati. Kau mau hidup andalin putri sulungmu dan jual putri bungsumu. Apa urusannya denganmu, bajingan? Kalau bukan karena kalau aku nggak bunuh ibu mereka nggak akan berakhir sama bajingan ini. Kedua putrimu ada di bawah perlindunganku. Kalau kau yang lebih buruk dari hewan ini, berani sentuh mereka, aku bunuh kau. Kau ngapain? Kau ngapain? Dia menyakitimu. Iya, ngapain kau peduli? Karena tindakannya salah. Terus membunuh ibuku itu benar? Aku nggak punya pilihan. Kau itu dewa. Para dewa punya pilihan. Aku bukan dewa. Adikmu bakal aman. Dia sama sekali nggak seperti yang kubayangin.
ini? Kau mencoba membunuhku. Hutan ini penghalang buat binatang buas dan jiwa-jiwa terkutuk. Yang dirancang buat mencegah manusia biasa masuk. Mencegah masuk yang kau maksud itu mati. Jadi tetaplah dekat denganku dan ikuti perintahku. Ini mungkin satu-satunya kesempatanku. Aku bakal selalu menjagamu. Ayo. Kau? Sial. Jiwa-jiwa terkutuk. Kau selamatin aku. Astaga, kau keracunan. Biarin saja dia mati, Arya. Itu yang kau mau, dia itu monster. Monster yang selamatin nyawamu setelah kau mencoba membunuhnya 2 kali. Enggak, Arya. Persetan dengan para dewa. Arya! Jangan pergi. Bahaya. Kalau dia benar-benar makhluk abadi yang kejam, kenapa dia sekarat dan kenapa dia pertaruhi nyawanya buat aku? Darah mayat hidup, dia terinfeksi. Ya ampun, kenapa aku selamatin dia? Satu-satunya cara buat bersihin tubuh hidup dari mayat hidup adalah mengisinya dengan kehidupan. Kehidupan ke dalam orang mati, ke jiwa dan dagingku dengannya. Kau itu apa, Kairos? Dia bunuh ibuku, tapi dia selamatin nyawaku. Dia dingin banget. Dia nggak akan selamat kalau aku nggak hangatin dia. Kau mau merayuku?